Oke, baiklah. Salam jumpa di sesi pertama untuk materi konsep sistem dan analisis sistem pada mata kuliah kita, yaitu analisis dan perancangan sistem. Nah, pada materi kita kali ini yang akan kita bahas yang pertama itu adalah mengenai sistem. Kita bahas dulu. Nah, sistem kalau dilihat dari definisinya itu merupakan kumpulan dari komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, elemen-elemen ini atau komponen ini itu bisa berupa apa saja yang akan kita kumpulkan dengan collect, kemudian proses, penyimpanan, ya, sampai dengan menghasilkan output yang akan dihasilkan itu adalah informasi yang digunakan untuk kebutuhan bisnis. Nah, kalau kita lihat sistem itu terdiri dari elemen-elemen atau komponen. Nah, komponennya apa saja? Ini bisa kita lihat pada gambar, di mana dia terdiri dari hardware, ya, sebagai customer support sistemnya. Kemudian terdiri dari input, ya, kemudian ada orangnya dengan people, ada software untuk menjalankan hardware tadi yang digunakan oleh people, kemudian ada data yang akan kita inputkan, kemudian ada prosedur yang kita lakukan sampai nanti menghasilkan output. Outputnya ini bisa berupa informasi. Kemudian ada lagi istilah namanya sistem analis atau analis sistem. Apa itu? Kalau kita lihat definisinya itu adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dengan menggunakan teknologi sistem informasi. Jadi bisa kita katakan bahwa analis sistem ini adalah orang yang menggunakan sistem tadi. Nah, apa saja kegiatan dari sistem analis kalau kita lihat? Dimulai dari yang pertama research and understand the problem, artinya dia melakukan penelitian dan mengerti permasalahannya itu apa saja, kemudian memverifikasi apa saja keuntungan dari penyelesaian masalah tadi. Mungkin masalahnya salah satunya itu adalah biaya untuk mendapatkannya. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja kebutuhan-kebutuhan untuk menyelesaikan masalah tadi. Kemudian yang berikutnya adalah kita tentukan ada beberapa alternatif permasalahan atau beberapa alternatif permasalahan tadi. Kemudian kita tentukan solusinya apa, dan solusi ini adalah beberapa alternatif lagi gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita rekomendasikan solusi tadi untuk mendapatkan persetujuan dari pimpinan. Kemudian kita implementasikan solusinya seperti apa, baru kita monitor, ya, sejauh mana sistem yang sudah kita buat tadi berjalan dengan sebaiknya, dengan sebenarnya. Nah, ada lagi kegiatan dari analisis sistem, ya, kegiatannya apa saja? Sebenarnya dari apa yang sudah dijelaskan yang tadi itu ada beberapa dirangkum lagi dalam beberapa tahap. Itu yang pertama adalah planning, perencanaan, kemudian yang kedua itu adalah analisis, yang menganalisis, kemudian yang ketiga itu adalah desain atau mendesain atau merancang, yang terakhir itu adalah implementation atau mengimplementasikan hasil dari sistem yang sudah kita buat tadi. Nah, apa saja kemampuan dari seorang analis sistem yang diperlukan? Ya, ada beberapa berdasarkan teori. Yang pertama adalah technical skill, artinya dia perlu pengetahuan secara teknik. Kemudian ada yang namanya business skill, perlu juga pengetahuan secara bisnis, dan yang berikutnya adalah people skill, ya, perlu juga pengetahuan terhadap kemampuan untuk memanage orang-orang atau mengorganisasikan orang. Nah, berdasarkan tadi diuraikan lebih detail lagi tentang apa saja kemampuan dari sistem analis. Yang pertama itu adalah pengetahuan teknologi informasi, kemudian pengalaman dan keahlian pemrograman komputer, kemudian pengetahuan umum untuk proses dan terminologi bisnis, kemudian keahlian pemecahan masalah yang umum, keahlian komunikasi antar orang dengan baik, kemudian keahlian relasi antar orang yang baik, fleksibilitas dan adaptabilitas, serta karakter dan etika. Nah, ini adalah rules yang harus dipunyai oleh seorang analis sistem, ya. Ada 4 poin yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah kita fokus terhadap apa saja isu yang dikembangkan dari sistem informasi yang akan kita buat, kemudian kita bangun idenya seperti apa.
apa, kemudian baru kita desain ya. Kemudian yang akan kita desain itu adalah informasi yang baru dan memastikan bahwa sistem informasi yang akan kita buat itu sudah terstandarisasi dan akan kita bangun kembali. Nah, berdasarkan yang tadi juga, seorang sistem analis itu akan berkomunikasi dengan apa saja, dengan siapa saja ya, dengan steering komite, kemudian dengan information technology vendor, kemudian application programmer ya, dengan network administrator, dengan interface design expert, kemudian database administrator, manajemen system owner, dan beberapa pengguna-pengguna yang lain. Nah, apa saja bagian karir yang harus dimiliki oleh seorang system developer? Sebenarnya system developer itu punya beberapa bagian gitu ya, punya beberapa bagian. Yang pertama, dia seorang change management analysis, dia juga harus punya pengetahuan tentang requirement, business analysis, kemudian project manager juga seperti itu, business analyst dan system analyst. Sedangkan software arsitek itu punya pengetahuan tentang infrastruktur. Tetapi semua ini masuk dalam kategori ada yang namanya entry level business function specialist dan entry level programmer atau analysis. Nah, ini beberapa rate salary ya atau honor yang biasa dimiliki oleh seorang analis sistem ini menurut sumber dari tahun 2018 ya. Maksimumnya di rata-rata kurang lebih 10 juta, minimumnya itu 7 jutaan. Jadi ini seorang analis sistem itu punya kemampuan untuk menghasilkan penghasilan yang seperti ini. Ini tahun 2018, mungkin kalau sekarang lebih besar lagi. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang materi kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.